Dari sudut pandang, langsung pada penyampaian, yaitu apa yang teramati dan dapat dilihat jelas bahwa sekarang ini bentuk peraturan dan hukum yang berubah-ubah, namun tetap dilaksanakan padahal semestinya itu tidak baik jika dipertahankan. Dari pemikiran, pada dasarnya fenomena yang muncul dan berlangsung saat ini di masyarakat tidak lain itu dikarenakan adanya pemikiran yang tidak terfokuskan. Masyarakat dan tenaga medis bingung karena pemerintah tidak konsisten dalam menanggulangi wabah ini, yaitu ingin negara tidak rugi, namun menyusahkan masyarakat yang dibuat berjuang sendiri serta tenaga medis yang sangat miris dikorbankan menjadi garda terdepan sebagai penyelamat yang tidak berkekuatan cukup semestinya. Perasaan dan perilakuan. Pada saat ini masyarakat yang digembor-gemborkan dengan new normal, namun pada kenyataannya jauh sekali menjadi kebingungan. Di satu sisi harus bertahan dan berjuang untuk kebutuhan hidup, tapi di satu sisi takut akan ancaman kesehatan. Terakhir, implementasi. Akhirnya dari semua kejadian lalu yang telah terjadi di Indonesia, semuanya harus memulai lagi dan menata kembali kehidupan, namun tidak pada dan berdasarkan konsep yang jelas strukturnya. Tumpang tindih dan tidak ada keyakinan yang menguatkannya. Yang ada hanya insting naluriah melepaskan akal sehat yang seharusnya digunakan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan itunya, terima kasih. Baik. Ya, Pak. tampilannya boleh, PowerPoint-nya. Kemudian updatingnya juga boleh. Karena kamu membahas tidak sekedar pandemi, tapi dengan new normal ya, kontemporernya. Ya, Pak. Nah, jadi ini ada pertanyaan, tapi saya lebih banyak mengulas saja ya. Satu sisi public opinion, pendapat umum. Pendapat umum yang kamu ikuti waktu ekstra kelas kemarin, bahwa pendapat umum atau public opinion itu bisa liar. Tapi kalau fakta atau fakta hukum itu suci. Ada yang menyatakan suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi kalau satu kelas ini menyatakan corona itu berbahaya, itu pendapat umum yang juga merupakan fakta nyata, gitu ya. Kalau ada yang menyatakan corona itu nggak berbahaya, itu pendapat pribadi yang tidak bisa digeneralisir bahwa itu adalah pendapat Muhammad Hanif satu kelas F sosiologi hukum. Karena apa? 180 negara di dunia menyatakan COVID adalah pandemi. Gitu kan? Ada lagi contoh sederhananya. Menjadi public issue masyarakat kampus khususnya mahasiswa. Kapan mulai aktif kuliah? Kan gitu ya. Ada yang bilang kemarin tanggal 8, Pak. Ada yang tanya ke saya, ya kan? Berseliweran lah itu, ya, isu-isu itu. Termasuk surat edaran nota dinas rektor yang bocor ke mahasiswa. Gitu kan. Yang menyebutkan isinya itu adalah awalnya tentang insentif akademik, yang kedua tentang insentif pulsa pego per bulan. Nah, gitu. Betul nggak? Betul ya? Rame lah. Ya, tapi UP tidak seramai kampus-kampus lain yang menolak kok cuman pego sih gitu kan, kira-kira gitu ya. Nah, makin kesini ya makin kenceng lagi ya, tapi kencengnya soal kuliah tatap muka di kampus itu menjadi persoalan buat mahasiswa atau orang tua mahasiswa. Setelah kuliah online, UASnya gimana? Pendapat umumnya boleh jadi dibikin drama ya, antara Hanif, Jilan ya, Fadjia itu terhadap satu fakta dokumen surat itu pendapatnya bisa berbeda-beda.
Contoh, Fadia, Dwi, Adelia. Orangnya sama, yang diomongin sama. Tapi pendapat kamu tuh bisa beda tentang saya. Paham ya? Si Fadia bilang, Pak Arman baik. Ya baik, kenapa? Karena saya suka ngebaikin kamu gitu kan. Apalagi kalau nilainya lulus A, sempurna kan. Tapi kalau Adelia, buset, sombong banget nih dosen ya. Mentang-mentang. Nah, kenapa? Karena Adelia nggak cocok dengan gaya saya. Kan gitu ya. Dia cocoknya ke cowok yang lemer-lemer, ya. Yang lemah lembut, dimulai. Tuh, Kak, itu nggak usah ditutup. Yang saya lupa bawa kuncinya. Oh, ya. Ya, nggak usah dikunci. Ya. Kemudian si Dwi, enggak, saya lagi kuliah. Saya lagi kuliah, Pak. Jadi di rumah, di kampus, sebenarnya mirip-mirip juga, tapi lebih banyak iklannya di rumah. Ya. Di rumah lagi kuliah, ada suara lain, ada ayam bunyi, ada yang lewat, kan gitu iklan. Kalau di kampus, mungkin bingung. Ya. Cleaning bingung, Pak Arman ngomong sama siapa gitu. Padahal kita lagi kuliah. Ya. Di kampus. Ya kalau Christian mau nyusul ke sini ya boleh ya. Tapi tetap protokol kesehatan. Nah, si Dwi beda lagi, Dwi Indah. Ini dosen perhatian banget sih sama gue. Kenapa dia ngomong gitu? Karena Dwi orangnya cuek. Kayak gitu kan. Jadi saya itu menyikapi 3 pendapat yang berbeda itu saya santai aja. Coba kalau dia cantik, pinter. Tapi dia diomongin yang kontroversi. Pokoknya teman sekelas kamu ngomongin kamu, set, mentang-mentang pinter, cantik, sombong. Wah, gitu lagi kan. Itu masih lebih bagus dia daripada kamu pinter, cantik, baik, tapi sunyi senyap. Jadi ibaratnya udah COVID, udah pandemi, kamu berada di bawah seperti katak di bawah tempurung. Diem, silent. Jadi orang hukum, mahasiswa hukum, apalagi ke depannya harus siap dengan pergunjingan-pergunjingan. Saya digosipin A sampai Z, walaupun cuman awalnya A, tapi sampai Z buat saya itu biasa. Kenapa? Ya namanya public figure ya kan. Public figure tuh udah harus siap diomongin, baik omongan yang baik atau omongan yang nggak baik. Jadi Hanif, konteks pendapat umum ya, Anda lihat faktanya di televisi. Saya kemarin conference dengan teman saya di Semarang, ya, Universitas 17 Agustus Semarang. Saya tanya, Pak, kuliah S2 di sana yang praktikum, apakah dilakukan juga secara online? Dia jawab, ini nggak ada di TV nih. Ya. Tapi secara umum, kuliah online semuanya melaksanakan. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Makanya pembelajaran online di kampus, universitasnya namanya berubah secara global, secara dunia. Jadi COVID University atau Universitas COVID. Apakah semester ini selesai, semesteran COVID, atau berlanjut ke semester berikutnya, Pak Ganjil ya? Semester 3 ya, Pak Dia ya? Waduh, kalau saya ditanya gitu, pertama, saya bukan pemerintah. Saya bukan ahli kesehatan. Tapi kalau baca di TV, saya tonton di berita tadi, bahwa pembelajaran jarak jauh berpanjang. Ya, pembelajaran jauh akan berpanjang. Berarti apa, Mas, Mbak? Siap-siap. Ya. Kenapa anak sekolah, ya, Mbak, Mas, anak SD, anak TK, SD, SMP, SMA, itu sama kamu, mahasiswa. Kamu itu mahasiswa yang
bahwa kamu siswa, anak didik. Jadi kalau tadi si Hanif ini jadikan perisai ini, kampus ramein yuk, kan gitu ya. Kenapa gue nggak betah nih di rumah, gue nggak puas cara belajar secara online. Gue maunya di kampus langsung supaya paham dari materi. Ya itu bagus, tapi apakah dijamin pada saat kampus dibuka kamu tidak berkerumun, kamu nggak nongkrong, kamu nggak hangout? Itu jadi persoalan juga, karena nggak mungkin kampus memonitor Anda. Saya di kelas punya tanggung jawab, di kelas ya, kalau kelas yang senyatanya, tatap muka. Jangan sampai di kelas terjadi pembunuhan pada saat saya ngajar, kan gitu ya. Sampai kayak gitu tuh, tanggung jawab moral saya. Jadi nggak boleh di kelas ada yang berantem, ada yang terusik. Setelah keluar kelas, saya nggak mau akibat saya mengajar, Anda menjadi bermasalah di luar. Ya, saling bully, ya, antar teman. Makanya saya jaga jam pelajaran saya, kalau hari Rabu ini, 08.00 sampai 09.40 itu tanggung jawab saya. Jadi kalau ada yang saya mengajar agak cepat sampai jam 9, 40 menit ke depan tuh saya berdoa. Mudah-mudahan mahasiswa gue nih tetap di kampus, nggak macem-macem, nggak bikin masalah. Karena kalau bermasalah nanti yang ditanya dosennya, atau Anda dulu ditanya, kamu ada kuliah apa enggak? Dijawab ada. Kuliah apa Pak Arman? Udah selesai belum? Tadi dikasih tugas. Harusnya selesai jam berapa? 9.40. Nah, gue kena. Makanya pentingnya ini ruang digital kita ini bersama, ya, ada Farael itu yang belum menampakkan Batak itu. Saya akan admit lagi si Vira. Menjadi penting supaya apa? Kalau orang hukum itu memandang, saya lihat Bonita minggu kemarin, Bonita tetap ada. Minggu depan Bonita nggak ada. Coba Bon, kamu nggak usah tanya saya, Bapak mau nanya apa ke saya pas nanti saya nongol lagi. Tapi dalam pikiran saya, where are you Bonita? Ya kan? Sesi berikutnya sampai UAS Bonita nggak ada. Tinggal dua pikiran saya. Bonita sakit, ya kan? Satu, Bonita hilang. Kalau Bonita sakit, saya cukup dengan doa Bonita, ya kan? Kalau Bonita hilang, ya, apalagi faktanya Bonita minggat dari rumah, orang tuanya yang akan lapor polisi bahwa orang tua kehilangan anak yang bernama Bonita. Gitu kan, simpel kan? Ini tanggung jawab saya. Jadi total mahasiswa di kelas ini berapa, yang udah gabung 22, ya. Tentunya alhamdulillah kan, semuanya sehat-sehat saja. Mungkin yang nggak sehat ya kantong kali ya. Si Oki biasa ke kampus dapat uang jajan, dapat transport, pas belajar di rumah saja berkuranglah uang jajannya. Betul Oki? Betul Kaki? Hah? Betul apa salah? Betul, gitu ya. Oke ya, jadi itu yang simple ya. Kemudian yang agak berkaitan dengan pendapat. Ini si siapa ini Harvani? Bukan Harvani, siapa? Apa sih tadi namanya? Mana orangnya tadi? Yang presentasi hilang ya? Pak. Hanif. Ini saya udah sampaikan ke dia nih minggu lalu. Kebetulan temennya juga presentasi tentang pendapat umum. Ini buku saya, Pengantar Hukum Pers. Salah satu isi dari buku ini adalah tentang public opinion. Ini disertasi saya yang saya jadikan buku. Dari toko buku udah habis.
Jadi nanti skripsi kamu bisa juga jadi buku. Tirta ya, mahasiswi saya bimbing. Ini buat progresif ya, buat hal-hal yang progresif. Saya bimbing dengan tema tentang pornografi anak. Mahasiswi. Kenapa? Saya dosen cyber law. Saya bilang sama dia pada saat mulai bimbingan, mau skripsi yang standar, apa skripsi yang luar biasa? Wah, gitu. Ya, kalau kamu mau standar ya, saya meriksanya juga biasa-biasa aja gitu. Tapi dia bilang, pokoknya nggak standar, nggak yang luar biasa, Pak. Ngeri dia kalau luar biasa kan. Berarti apa? Ya bermanfaat buat pembaca dan saya juga paham, Pak. Pada saat bimbingan, saya masukin lagi. Ini kalau skripsi kamu kayak begini nanti endingnya, kamu siap nggak skripsi kamu kita jadiin buku? Dengan senang hati dia. Skripsinya udah jadi, sidang skripsi, 6 bulan setelah sidang skripsi, bukunya dicetak oleh penerbit. Taskia Press. Saya kasih kejutan sama dia, wah senang banget. Skripsinya judulnya pornografi anak, dia bekerja di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nyambung. Pertama kali saya kolaborasi sama mahasiswa, skripsinya bersama dijadikan buku bersama dosen pembimbing. Harus gitu Ferdilio ya. Ini bikin tugas lab ya. Minimalis, kopas gitu. Makanya Jilan kamu ya saya sapa satu-satu ya. Kalau kamu nggak progresif, nggak responsif, nggak adaptif, percayalah hari-hari kamu di rumah itu membosankan. Apalagi Jilan sama AA-nya jauh kan gitu ya. Cuman bisa WA-WA-an, telepon-teleponan. Kamu apakah sudah merasa bosan di rumah, Jilan? Sudah merasa bosan belum? Nah. Udah, Pak. Udah bosan? Udah Pak. Oh iya, baik, sabar ya. Sabar. Makanya si Hanif tadi, ini new normal ya, PSBB transisi. Ada lagi PSBB apa tuh yang di Jawa Barat proporsional. Jawa Barat tuh ada termasuk tuh ya, Depok, Bogor ya. Si Christian tahu di mana ya, lupa. Jalanan depan UP itu Senin tuh udah kayak aduh, padat banget ya. Kereta udah penuh, antrian stasiun Bogor tadi rapat banget. Kemarin Satgas Covid ya juru bicaranya ada kenaikan 1.000 lebih yang positif. Jumatan udah mulai masjid dibuka kan gitu ya. Bekerja juga udah new normal, kebiasaan baru. Baru berapa hari pada saat PSBB transisi. Kalau nggak salah itu udah dari hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Nah, nanti rilisnya kamu dengerin, kamu tonton lagi siang biasanya atau sore, jelas sore. Ada penambahan tetap atau turun. Makanya yang disampaikan oleh si Hanif tadi, public opinion ini apakah Anda itu dengan PSBB transisi Anda itu menjadi santuy, ya kan? Menjadi anggap sudahlah, corona must go on. Ini udah normal beneran, udah biasa aja gue. Berarti gue udah boleh nongkrong-nongkrong di kafe, di warkop, kan gitu. Tirta udah boleh karaoke di Inul Vista, misalnya. Atau si Christian udah boleh ketemu pacarnya. Inilah yang tadi disebut Hanif. Public opinion, kita nggak sadar ternyata ini masih, kalau orang yang menyadari itu, siap-siap
The new wave. Gelombang kedua. Second wave. Gelombang kedua. Apa yang akan terjadi? Itu belum sekolah dibuka loh. Belum kampus dibuka. Bayangkan. Ya. Saya bukan menakut-nakuti. Ya, Pak Arman bikin public opini nih. Supaya kita pada takut. Kamu merasakan sendiri lah. Jadi konteks Hanif tadi, walaupun tadi ada England ya, salah ketik ya, typo ya. Ada harusnya England ya. Tadi dari DC itu saya pikir buat mahasiswa hukum sangat keterlaluan kalau nggak tahu nama itu. Saya ulang lagi, saya akan tampilkan lagi ya dari ini tadi yang si Harpani. Ini bukan Van ya, Albert Van DC. Ya. Kalau Inggris tuh nanti ada pertanyaan. Ya kalau saya mulai yang ngasih tahu, kapan kamu cari tahunya kan? Nih England nih tuh, itu kita harus teliti. Ini England ya, sama seperti Inggris kan? England atau British ya. Jadi bagus lah tampilan. Ini gambar ini harusnya tadi kamu jelaskan. Ya. Ini ada Pak D ya. Budenya mana? Enggak ada. Bude nggak ada. Nggak ada, Pak. Nah, terus bagus sih untuk menampilkan PowerPoint ambil dari sini, bagus ya, cukup kreatif. Tapi ini cuman ini aja sih saran aja. Ini kan double, sebaiknya hilangkan satu. Ya, ini pasar boleh, ini mall, ya, ini adalah orang paling terkenal saat ini. Ya, kalah Menteri Kesehatannya kalah, gitu. Baru kan pertanyaannya jadi public opini, jadi trending. Kemana Menteri Kesehatan? Kemana Menteri Mas Nadiem kemana? Mas Nadiem dicari mahasiswa, ya terkait misalnya ya, kebijakan-kebijakan. Saya pikir semester depan kalau masih gini ya cukup signifikan lah. Saya nggak bilang cukup berat, tapi cukup signifikan. Ya akui dengan jujur, ya tentu pembuat kebijakan akan memikirkan lebih jauh tentang sustainability Anda untuk lanjut ke semester berikutnya. Yang saya mau tanya ke Ika belum ditanya. Kak, halo Ika. Ika nyaut dong. Stikernya nyalain. Udah, Pak. Indonesia rule of law apa restart? Kenapa, Pak? Indonesia rule of law apa restart? Nggak jelas, Pak, suaranya, Pak. Nggak jelas. Nah, Indonesia. udah jelas, Pak, udah jelas. Masa saya harus begini? Nanti kamu mental ya. Soalnya ini masih PSBB, nggak boleh deket-deket. Ya. Jaga jarak. Indonesia, rule of law atau restart? Kayaknya rule of law deh, Pak. Nah, Indonesia, Anglo-Saxon, atau Eropa kontinental? Anglo-Saxon. Satu lagi. Ya. Indonesia, civil law, atau common law? Sipil. Civil. Jawaban ketiga yang benar. Pertanyaan ketiga jawaban kamu benar. Yang pertama, kedua salah. Salah ya, Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Coba Harfani, yang nomor 1 jawabannya Pak. Kalau kata saya Indonesia tadi kalau misalkan rule of law emang salah Pak ya? Soalnya kan katanya kalau rule of law hukum itu menyatakan bahwa yang memerintah itu sebuah negara, bukan keputusan-keputusan pribadi, Pak. Kalau nggak salah. Baik, saya jelaskan. Prinsip rule of law dan restart itu sama. Ya.
Indonesia negara hukum, kan gitu ya. Kalau restatnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Rule of law juga gitu. Prinsip sama bahwa segala tindakan ya, perbuatan pemerintah khususnya dan warga negara harus berdasarkan hukum. Tapi pencirian rule of law dan restat baru masuk ke pertanyaan nomor 2 tuh Ika ya. Rule of law itu di negara-negara Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu common law, gitu ya. Kalau restat itu negara civil law atau Eropa kontinental. Dapat nggak nih di PHI atau PIH? Pasti dapat. Dapat, Pak. Gitu kan? Jadi Indonesia civil atau common? Civil law. Kenapa civil law? Karena Indonesia dijajah Belanda. Negara-negara jajahan Belanda itu adalah Eropa kontinental. Pak, yang common law apa, Pak? Inggris, jajah Australia, Malaysia, Singapura. Ya. Makanya disebut negara-negara persemakmuran. Commonwealth System, Anglo-Saxon, Common Law, dan Rule of Law. Mutiara. Jawab pertanyaan saya satu lagi. Apakah Indonesia menerapkan Indonesia murni sebagai negara yang menganut civil law? Apakah murni civil law? Iya, Pak. Iya. Apa-apa, masih belajar ya. Jawabannya beberapa prinsip ya common law sudah diadop. Contoh tentang haki. Haki tahu? Hak atas kekayaan intelektual. Cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, sirkuit terpadu, varietas tanaman. Ada lagi ITE dari Paris Convention, Connect. Ada lagi kepailitan, hukum bisnis, dan seterusnya. Berarti apa? Indonesia tidak sekarang ini. Ferdilio siapa tuh? Ferdilio? Iya, Pak. Adik apa ibu? Ibu saya, Pak. Oh iya. Salam ya. Iya, Pak. Saya kalau jadinya kan ya begitu harus, karena kamu di rumah, siapapun orang di rumah kamu bisa lihat saya, ya bisa terdengar juga suara saya, itu namanya uji keberanian untuk tampil di depan umum ya. Nanti Ferdilio ke depannya bisa tampil di Zoom, kemudian tampil secara panggung secara senyatanya. Gitu Mutiara ya. Mutiara Torin ya. Baik, thank you. Hukumnya nggak usah dibahas secara detail dari tugas si Hanif. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Habis. Ada lagi yang mau presentasi? Tema 9, Pak. Udah kirim email belum? Sudah, Pak. Barusan. Baru, Pak. Saya sudah kirim. Oh. Makanya kalau baru ya belum dibuka. Oh. Emailnya yang mana? Diradina, Pak. Ke alamat email yang mana? Yang Arman Nasution 75, Pak, kalau nggak salah. Oh, lainnya. Ini yang ini. Saya tayangin deh ya. Habis nggak nanya sih ya. Nih yang ini. Yang ini deh. Nih, email saya nih. Nih email saya. Nggak kelihatan, Pak. Hah? Nggak kelihatan. Belum di-share nih, belum.
Untuk ini. Ini Pak, saya dapatnya yang Arman Nasution 75 Pak. Iya, itu udah lama. Email itu udah saya publish awal-awal, tapi sekarang ini emailnya. Udah kelihatan? Sebentar Pak. Arman Nasution. Baik Pak, saya email sekarang. Oke, sekarang ya. Nggak apa-apa, sambil jalan. Udah, saya tutup ya. Oke. Ya baik Pak. Kita lanjutkan dengan materi saya. Ya, terlihat ya. Kemiskinan struktural. Pandemi ini mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat karena cari makan terbatas, ya kan? Perusahaan-perusahaan stop produksi, pekerja di PHK, kan? Akibatnya apa? Roda ekonomi macet, ekonomi keluarga lumpuh, buat pribadi yang tidak siap, maka dia akan jatuh, breakdown, kemudian mengalami tanda kutip kalau perusahaan gulung tikar. Jadi gulung tikar, pilot, bankruptcy, default, ya, atau bahasa pasarannya selain gulung tikar adalah bangkrut. Adek, Isut. Nah, orang bisa menjadi tidak memiliki kemampuan finansial atau dia menjadi the have not, the poor, dan berbahaya sekali kalau ini struktural. Akibat kemiskinan itu kriminalitas tinggi, kesadaran pendidikan kurang, depresi, melakukan percobaan bunuh diri. Karena buat dia, hidup itu nggak ada artinya lagi. Duit nggak ada, ya kan? Cara dapat duit dengan cara yang salah, kejahatan. Bahkan ada yang merasa masuk ke bui itu lebih nyaman, ya, kebutuhan perutnya bisa dipenuhi. Nah, di bagian nomor 2 ini kurangnya kesadaran pendidikan. Buat mahasiswa S1, S1 itu udah kayak kacang goreng, Mbak. Udah banyak banget. Kompetisinya ketat. Kalau Anda nggak barengan dengan kompetensi diri, personal selling Anda, makanya jadi mahasiswa hukum itu nggak boleh diem. Nggak boleh pasif, ya. Apalagi kalau cuman, ya udahlah, gue udah kuliah S1, selesai. Salah. Kedepannya pendidikan itu menentukan siapa Anda dan juga menentukan keberlangsungan hidup Anda. Nah, jadi undang-undangnya ada penanganan fakir miskin yang di masa COVID kemarin untuk bantuan bansos, ya, itu sempat bermasalah karena yang menerima bukan yang berhak, ya, beberapa kasus, ya. Nah, faktor-faktor diskriminasi, jobless, inefisiensi, ya, buang waktu, ya, kuliah buang waktu, banyakkan main, kemudian boros dalam penggunaan dana, pekerjaannya juga efisiensi pekerjaan, maksudnya dia tidak memikirkan jenjang karir, berada di zona nyaman, hanya merasa cukup jadi pegawai. Gue cukup deh jadi pegawai, jadi anak buah. Kalau lawyer itu dia bos. Walaupun kasusnya nggak ada, dia tetap bos karena dia memimpin kantor. Yang punya kantornya dia.
produktivitas kurang tinggi, ya. Ya apa ya, pasif ya, stagnan. Kalau saya bilang sih, kayak begini bukan jadi alasan kamu untuk berhenti berkarya ya. Mager, banyakkan makan, banyakkan tidur, dan seterusnya. Ini pendidikan udah. Kesadaran masyarakat desa, walaupun ini bisa dibantah bahwa masyarakat desa terkadang lebih progresif ya, menerima hal-hal yang baru dan modern. Walaupun di beberapa kasus juga banyak yang nggak siap ya, karena biasanya teknologi, lifestyle lebih gaya ketimbang orang kota misalnya. Di Bangladesh ada seorang yang bernama Muhammad Nuh, dia mendapatkan Nobel Prize ya. Nobel Prize itu penghargaan Nobel di bidang ekonomi karena dia bisa memberdayakan ekonomi orang-orang miskin, ya, para petani dengan memberikan kredit mikro tanpa bunga, ya, dan para petani ya itu diberikan fasilitas handphone untuk berkomunikasi, untuk bertransaksi. Makanya rugi kalau punya handphone tuh hanya untuk main game, hanya untuk membuli orang. Ya. Jadi kan handphone itu sebagai supporting diri Anda untuk akses keluar. Ya. Kalau saya bilang di extra class kemarin, Anda harus bisa personal selling. Jual diri Anda, tanda kutip, agar Anda itu memiliki nilai. Ya, kalau nilainya bukan nilai yang komersil, ya, tapi nilai yang bermanfaat, orang akan kenal kamu, ya. Joel akan dikenal, Joel ini nanti sarjana hukum yang ahli di bidang apa begitu. Kalau kita cuma diem-diem aja, nggak ada orang lain tahu, nunggu orang lain tahu, gimana orang lain tahu kita nggak promote kan gitu ya? Simple kan? Kita perlu promote, bukan narsis, bukan selfish, bukan selfie. Beda loh selfish sama selfie ya. Apalagi ke depannya lapangan kerja buat sarjana hukum ini kalau cuma mengandalkan jadi pegawai negeri ASN tuh makin terbatas. Dan yang ketiga, ya bukan yang ketiga, yang juga parah, ya kebiasaan merokok. Coba saya mau balik ke layar deh. Saya tanya dulu, si Dwi udah dikirim? Baik. Saya mau tanya dengan jawaban jujur kepada laki-laki, cowok-cowok ganteng di sini. Anda ganteng, saya nggak ganteng. Itu saya puji. Apakah dengan COVID ini ada yang berhenti total merokok? Yang cowok-cowok, ada nggak? Bagi yang merokok. Kalau emang dari awal nggak merokok ya, emang udah dari awal nggak merokok, ada. Coba, pada nggak. Berarti si Vito masih terus merokok ya? Betul nggak? Enggak, Pak. Enggak ngerokok, Pak. Sudah berhenti? Dari kecil asma, Pak. Oh, ya karena ada riwayat ya. Bagus. Berarti kalau di sekeliling kamu itu ada yang merokok, kamu bisa terganggu ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, baik. Mantap. Ya, semoga sehat selalu ya. Iya, Pak. Ini saya sapa lagi ya. Kalau Hanif saya nggak yakin dia merokok. Betul Hanif? Ya, enggak, Pak. Berarti aku kok tahu Pak Arman. Gue lihat muka lo aja gue tahu. Kenapa, Pak? Wah, ada ilmunya. Jangan dibagi di sini. Nanti jadi ilmu futurolog nanti ya. Ilmu futurolog. Makanya Raka, kita ini kalau kamu jadi polis nanti yang meminta keterangan terlapor atau tersangka lah, kamu nggak perlu pakai cara kekerasan, maksa dia supaya ngaku. Pakai cara-cara pendekatan psikologis, ya. Ajak ngopi dulu. Lama-lama dia juga ngomongnya enak ya kan. Misalnya si Mirda hari ini dia masih ngefek soal
masalah beberapa hari yang lalu. Itu akan kelihatan dari gesturnya dan seterusnya. Ya, Mirdalia ya. Bapak salah. Salah apa benar? Salah apa benar, Mirda? Kamu Salah, baik? Pak. Hah? Hah? Kenapa? Salah. Alhamdulillah. Berarti patah ya. Oke, jadi itu hak Anda ya. Di Raka, Vito, Anthony yang masih terus merokok, ya kurang-kurangin lah ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Sebelum saya lanjut, saya akan ke Dwi Indah, ya, orang Bogor. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Dira. Ini kelompok, bukan kelompok, tugas apa? 9 ya, nomor 9 ya? Itu tema 9, Pak. Ya, tema 9. Baik, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola perilakuan jahat dan menyimpang. E.S. Sutherland yang mengatakan bahwa seseorang berperilaku jahat, yaitu cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan orang-orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma atau hukum-hukum yang ada. Sutherland menyebutkan sebagai proses-proses asosiasi yang diferensial, karena apa yang dipelajari dalam proses tersebut sebagai akibat dari interaksi dengan pola-pola perilaku yang jahat, berbeda dengan apa yang dipelajari dalam proses interaksi dengan pola-pola perilaku yang tidak suka pada kejahatan. Apabila seseorang menjadi jahat, maka hal itu disebabkan orang tadi mengadakan kontak dengan pola-pola perilaku jahat, dan juga karena mengasingkan diri terhadap pola-pola berperilaku yang tidak jahat. Next slide, Pak. Alat-alat komunikasi yang bisa mempengaruhinya itu ada seperti buku, surat kabar, film, televisi, radio, dan itu semua memberikan sugesti kepada orang-orang untuk menerima atau menolak perilaku jahat. Sutherland di Principle of Criminology berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat atau criminal behavior adalah kelakuan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana. Bagaimanapun, immorilnya atau tidak patutnya suatu atau perbuatan, ia bukan kejahatan kecuali bila dilarang oleh undang-undang atau hukum pidana. Sutherland, 1960, mencoba untuk memberikan definisi dalam istilah atau arti sosial, di sini bukan dalam arti hukum, mengenai kejahatan. Kejahatan ini mengandung 3 unsur, yaitu adanya unsur suatu nilai yang diterima oleh suatu kelompok atau sebagian kelompok secara politis penting. Yang kedua, adanya isolasi atau adanya culture konflik pada bagian lain dari kelompok ini, sehingga anggota-anggotanya tidak atau kurang menerima nilai tersebut sehingga tidak membahayakan. Apa belum selesai yang tadi? Iya, di situ, Pak. Yang ketiga, adanya suatu paksaan dari golongan yang menerima nilai tersebut terhadap golongan yang tidak menerima nilai tersebut. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat.
Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak yang memang melakukan kejahatan tersebut. Unsur-unsur pokok yang menyebut sesuatu perbuatan kejahatan itu ada 7. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan ada juga kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab-kitab undang hukum pidana. Harus ada perbuatannya, harus ada maksud jahatnya, ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Contoh perilaku kejahatan yang dilakukan baru-baru ini. Kapolres Mojokerto AKBP PBDP Hutagalung mengatakan, secara umum tingkat kriminalitas memang meningkat seiring berjalannya kebutuhan masyarakat jelang Lebaran dan di tengah pandemi COVID-19. Setidaknya ada 14 kasus baru tindak kejahatan di jalanan, yaitu berupa pencurian motor. Angka ini belum termasuk kasus lain yang sudah masuk dalam laporan kepolisian seperti penipuan, penggelapan, serta KDRT yang diketahui juga tidak sedikit. Perilakuan penyimpangan. Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan atau agama, secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Next slide, Pak. Diambil dari buku Roots of Wisdom, Inti Kebijakan 2011, karya Zhieng Hong. Ada beberapa ahli yang mengartikan perilaku menyimpang. Salah satunya adalah Robert M.Z. Lawang yang mengatakan perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat, serta menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dan menurut Paul B. Harton, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok suatu atau masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun, di tengah kehidupan masyarakat, kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang telah berlaku. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai masyarakat disebut deviasi, sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian. Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompoknya. Di next selanjutnya, ada contoh perilaku menyimpang yang terjadi di tengah pandemi. Ini bersumber dari reportase TV. Di tengah instruksi pemerintah yang mengharuskan masyarakatnya untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, atau tetap di rumah saja, perilaku menyimpang ini terjadi di kalangan remaja yang memang menjadi titik pusatnya bagi masyarakat. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, kalangan remaja ini yang seharusnya di rumah, malah dia membuat kegaduhan dengan cara memainkan musik hingga pagi buta, melakukan aksi tawuran antar remaja, pesta minuman keras, melakukan aksi balap liar, dan menggunakan dan mengedarkan narkoba, sampai melakukan pers seks bebas. Perbuatan remaja di tengah pandemi bukan hanya berdampak meresahkan masyarakat sekitar, namun juga dapat menimbulkan korban jiwa akibat perilaku menyimpang yang mereka lakukan atau menjadi korban karena terpapar virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya tutup PPT-nya, ini di semester 1 Anda udah belajar tentang konformitas. Baik sekali kamu bisa membedakan deviation dengan deviant. Deviant behavior, perilaku menyimpang.
atau penyimpangan perilaku. Penyimpangan terhadap norma nilai-nilai deviasi atau deviation. Nah, kamu sudah berhasil membedakan pola perilaku jahat dan menyimpang. Keren lah ya. Dan kamu, saya nggak tahu ambil dari mana, tapi kamu banyak kutip Sutherland, Edwin Sutherland, seorang kriminolog yang menyatakan, nah ini teorinya differential association. Nanti kalau belajar kriminologi dapat. Saya pernah ngajar ini, tapi nggak lanjut. Tapi menarik lah belajar kriminologi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ilmu. Kejahatan pun ada ilmunya, tapi bukan ilmu supaya kita canggih untuk berbuat kejahatan. Termasuk kaitan kriminologi dengan psikologi dan ilmu-ilmu lain. Ya. Kriminologi ini membantu ilmu hukum. Apa hubungannya kriminologi dengan sosiologi? Ya, sama seperti si Hanif tadi, kamu berrelasikan dengan sosiologis. Ya, coba Du Indah dan teman-teman, saya baru dapat PPT dia, tapi kita ini harus bisa cepat ya, memahami. Bukan karena saya dosen, bukan. Di bagian-bagian itu saya ada baca, kamu ngomong, ya saya juga nyimak. Sehingga apa? Relasinya apa gitu dengan sosiologi. Ya. Contoh konkretnya juga ada tadi. Ya. Ini saya pikir Anda yang lagi belajar hukum pidana ya, semuanya ya. Core saya pidana. Jadi adanya ini unsur-unsur ini memang satu semester juga nggak cukup. Tapi kalau kamu tayangkan ini di dalam tugas kamu ya ini udah bagus banget. Nah, saran saya kamu concernnya di pidana aja. Ya Pak. Nanti saya bimbing kamu. Si Joel tuh pidana tuh. Joel ya pidana Joel ya. Enggak, PK3 kamu Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Udahlah kamu selesaikan tuh kuliahnya supaya tahun ini bisa nyusun ya. Kamu kalau mau tanya tentang saya, tanya senior kamu tuh, Joel. Dia tahu banget tentang saya. Ya enggak? Baik, Pak. Nah, si Dwi, singkatnya di bagian ini menariknya adalah untuk menyebut perbuatan jahat, itu tentunya ada perbuatannya. Ini dulu lah ya, perbuatan itu merugikan orang lain. Diatur di KUHP termasuk ancaman pidananya, sanksinya ada di KUHP. Ya, maksud jahatnya mens rea, actus reus, ya ini kan, ini criminal act-nya ini actus reus, niat jahatnya itu mens rea. Melebur, sempurna kejahatannya terlaksana. Nah ini sanksi. Setiap kejahatan itu ada sanksinya. Bahkan saya lebih ekstrem lagi kasih contoh ke kamu ya. Kamu ngikutin kemarin yang jenazah COVID di Sulawesi itu dibawa paksa dari rumah sakit, ikutin nggak? Ya kan? Itu kan jenazah yang dibawa tuh bagian dari keluarga ya. Tapi mereka bawa itu kejahatan. Iya Pak. Dan sudah ditersangkakan, sudah ditangkap. Lebih dari 10 orang. Bayangkan itu. Anda lihat di berita kan? Iya Pak. Kemudian ada juga membawa paksa jenazah dengan cara merusak pintu kamar di rumah sakit. Protokol kesehatannya dilanggar, ancaman pidananya ada. Kemudian perusakan juga ada pasal KUHP yang mengatur. Itu berbicara tentang kejahatan. Menyimpang gimana? Sebenarnya di duit saya mau bikin kelas khusus nih. Saya bukan menjual PK3 bukan ya. Tapi saya punya kepentingan bagaimana PK3 itu bisa menarik di mata mahasiswa. Bisa menarik. Kalau ngajarin hukum pidana standar-standar aja, aduh.
Gue juga bisa baca, Pak. Tapi baca lo paham nggak? Bisa nggak kembangin ke kasus-kasus kekinian? Kita lihat perilaku menyimpang yang dia maksud. Tadi perilaku jahat juga, sekarang perilaku menyimpang. 5 menit lagi selesai kemudian. Perilaku yang tidak sesuai. Saya udah kasih contoh. Si Pito ke kampus, sorry ya Pito, contoh-contoh aja sih. Pito ke kampus pakai celana jeans bolong di bagian paha kiri kanan. KUHP tidak melarang perbuatan kamu, Pito. Tapi secara kepatutan, kepantasan, kan gitu ya. Dari berbagai sisi, ini kampus, bukan pasar, gitu kan. Berarti apa? Penyimpangan secara halus. Ya kan? Masih bagus tuh saya bilang halus. Pakai sendal jepit ke kampus. Ya, lo ke pasar apa ke kampus? Saya melakukan penelitian tesis di Universitas 11 Maret Solo. Tahun 2000-an. Di situ di sekretariat lah ya, sekretariat akademik gitu. Ada tulisan ditempel. Mahasiswa yang menggunakan sendal jepit tidak akan dilayani. Makanya di kelas saya ketat. Celana bolong, ganti tutup. Pakai sendal, nah, lo udah nggak menghargai dosen. Bayangkan, TK, SD, SMP, SMA, Anda ke sekolah pakai sepatu, pas kuliah pakai sendal jepit. Maksud lo apa gitu kan? Lo pikir kuliah itu semau-maunya, ya? Saya ingat dosen saya waktu saya kuliah tahun 93. Sorry nih. Memang si Dwi sih udah kasih contoh yang bagus tadi. Ya. Ya, bebas lah apalah ya kan gitu ya. Narkoba ya. Habis terawih ada yang main judi ada, ya pakai peci lagi ya. Tangkap ya. Ya karena ketahuan ketangkap jadi saya bisa ngomong. Dosen saya ngomong gini. Mahasiswa hukum loh. Kalau di kantongnya itu, di kantong dia itu kelihatan bungkus rokoknya, itu bikin malu. Berarti apa? Jangan sampai bungkus rokok itu kelihatan di kantong. Saya tanya Kristina jawab saya ya. Halo Kristina, bisa mendengar? Kristina? Saya, Pak. Kristina, bukan Kristian, Kristina. Oh. Nah, Kristina. Kristina, halo. Padahal masih amit ya. Menurut Kristina, kantong kemeja itu buat tempat apa? Iya, Pak. Kantong kemeja buat tempat apa? Kantong kemeja buat naruh apa? Nggak tahu. Putus-putus, Pak. Putus. Oke, berarti jaringan kamu nggak stabil ya. Saya ke Siva, jawab. Kantong kemeja buat naruh apa? Ayo. Uang. Wah. Ketahuan dong uang kamu berapa. Apalagi tembus tuh, ya. Warna biru. Kalau warna merah sih masih mending ya. Siva, kantong ini untuk pulpen ya. Ya kan? Iya. Kalau saya sekarang nih salah, ini karena buru-buru tadi. Ini di kantong saya ini remote. Di kantong saya remote karena buru-buru tadi. Jadi ini persoalan pantas nggak pantas, estetik. Terakhir ya.
Mana yang belum saya panggil? Panggil semua nih kan. Kira udah. Ternyata ini udah Farel masih, Kirana juga masih tidur ya. Nanti si Fajar foto-fotonya tolong dikirim yang banyak ya ke saya ya. Ini saya rekam juga nih ininya. Terakhir nih. Ya yang nggak menampilkan video berarti tidur ya, nggak saya absen. Ajeng, rumah di mana Ajeng? Cijantung, Pak. Ya. Kamu sering ke Graha? Iya. Sering ya? Dekat situ? Iya, dekat. Saya dulu sering ke situ karena tempatnya juga tersembunyi. Kalau saya ke Margo kan ketemu anak UP nanti. Jadi saya ngumpetnya di situ. Pas kamu rumah situ, saya mungkin cari tempat lagi ya. Nah, taruhlah ya. Taruhlah saya main ke mall situ. Saya pakai celana pendek. Saya pakai sendal jepit. Kamu kenal saya. Apa yang ada di benak kamu? Coba. Apa? Apa ya? Saya melanggar hukum nggak? Enggak. Enggak. Menurut kamu saya masih sopan, masih pantas nggak? Menurut saya sih masih aja sih, Pak. Tergantung dengan celana pendeknya seperti apa dulu gitu. Baik, bagus ya. Bagus ya. Kalau nggak mungkin kan celana pendek saya di atas pusar ya, Kak. Itu bukan celana pendek namanya ya. Itu kan pendapat kamu. Ya namanya ke mall, Pak, bebas-bebas aja. Tapi saya yang memakai, ya, saya akan merasa risih kalau ketemu Ajeng, kalau ketemu orang yang saya kenal. Walaupun saya merasa ya bebas dong, ya kan? Jadi penempatan, ya, penempatan. Makanya saya melakukan itu bukan menyimpang, tapi kira-kira secara kepatutan masih bisa diterima nggak oleh masyarakat, oleh mahasiswa misalnya. Kalau ya pergaulan di kampus ternyata dosennya penempatannya kurang tepat, atau mahasiswanya juga kurang pantas kan gitu. Baik ya, cukup ya. Saya nggak mau ganggu, mungkin habis ini kamu masih ada kuliah lagi ya Put ya, Putri, ya, sehat-sehat semua. Saya pikir semua udah saya panggil. Ya. Terima kasih. Pasti siapa tadi? Dwi ya. Bagus sekali kamu, bukan memuji tapi kalau boleh tahu tertarik ke hukum pidana juga ya? Iya, Pak. Kenapa? Ada inspirasinya dari mana? Atau ada kakak kelas atau keluarga mungkin yang orang hukum? Ada sih Pak yang orang hukum, cuman dia nggak ngambil pidana. Tapi kalau waktu ngobrol-ngobrol sama om saya itu dia lebih nyaranin saya ke pidana katanya. Jadi saya mau. Omnya apa? Profesinya apa? Omnya? Oh, om saya ini Pak legal perusahaan. Wah, mantap. Bagus. Nah, gitu ya. Jadi Anda tuh bisa diskusi sama orang yang berpengalaman ya. Sudah terbukti gitu. Ya. Dengan dosen, dengan senior, dengan alumni. Atau dengan rekan, ya saya rasa Anda satu kelas ini belum ada yang bekerja kan. Ya. Masih ya sebatas kuliah. Gitu. Jadi diskusi nggak bisa dibatasi. Karena kalau kamu diskus sama om kamu itu udah berarti ya setidaknya di dalam keluarga itu ada yang orang hukum. Nah, jejak omnya ini diikuti oleh Dwi. Sama itu sama saya, di keluarga saya itu satu-satunya yang hukum ya saya. Bangganya kapan? Bangganya ya saat ini. Kalau dulu masih kuliah hukum mah biasa aja. Nah, Anda boleh merasa bangga mulai dari sekarang karena apa? Anda akan menjalankan profesi ini di masa depan prospeknya baik gitu. Dan pastinya Anda akan menjadi tempat keluarga saudara Anda bertanya. Kalau ada masalah, pasti tanya orang hukum dong, ya kan? Tidaknya kasih pencerahan. Jangan sampai orang awam lebih paham tentang hukum daripada sarjana hukum.
Gitu ya. Simple kan? Ya, om kamu boleh jadi dia legal corporate perusahaan, dia lebih kepada hukum perdata bisnis. Orang hukum tuh kalau nggak bisa semuanya satu deh. Apa yang kamu mau fokuskan, pidana, perdata, HI, HTM. Ya, perdata pun ada perdata keluarga, perdata ekonomi. Tapi kalau sarjana hukum satu aja yang nggak ada yang nyangkut, kan bikin malu, ya kan? Nanti ujung-ujungnya sorry, amit-amit ya. Tirta, ya kalau udah berkeluarga, amit-amit. Mudah-mudahan bukan jadi ramalan cuaca ya. Kamu bingung cara menggugat cerai suami kamu bingung. Misalnya. Ya. Padahal sorry ya, saya selama jadi lawyer, kasus perceraian itu yang paling gampang ditangani. Asal, ya Christian, asal jangan sampai kita chinlock dengan klien kita sendiri. Paham? Misalnya Christian lawyernya tuh cewek, pas cerai atau sebelum cerai kamu udah mulai nih, ada relationship. Ya. Percaya sama saya, kamu nggak akan dibayar pakai uang secara profesional, tapi kamu akan dibayar dengan perhatian klien kamu. Sampai bahkan ya suksesnya kamu kan mantan klien kamu bisa jadikan istri. Padahal kamu udah punya istri. Itu terjadi di dunia praktisi terjadi. Istri sah kamu cerain buat mantan klien kamu. Miris kan? Jangan sampai kayak begitu. Dunia hukum ini dunia yang kejam, dunia yang keras. Kalau nggak siapin mental, pertahanan diri, udah lepak-lepak kamu. Saya rasa motivasinya cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Oke.